Ya, PPH badan turun, investasi naik. Ini yang masih menjadi pertanyaan banyak pelaku usaha dan juga rakyat di Indonesia. Tapi kalau kita lihat tadi bahwa ada data-data yang menunjukkan Indonesia termasuk yang cukup tinggi begitu di angka 25%. Tapi masih ada yang lebih tinggi lagi, sebenarnya ada Filipina di sini, ada India juga di sini. Tapi kalau dibandingkan dengan Malaysia, Vietnam, kemudian Singapura, memang Indonesia tertinggi di antara mereka. Pantaskah kita menyandingkan Singapura, Vietnam, dan Thailand dengan negara kita di tengah kondisi demografi kita yang memang sangat berbeda dengan Singapura sebenarnya, Pak Wijayanto? Ya, ada data lain yang menurut saya patut untuk kita perbandingkan, yaitu tax ratio. Nah, kalau kita berbicara tax ratio, Indonesia ini masih paling rendah dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Nah, kita harus meningkatkan itu. Makanya salah satu cara yang paling mujarab adalah ekstensifikasi. Penurunan PPh badan boleh jadi dilakukan, tapi setelah program ekstensifikasi ini berhasil dilakukan, sehingga tax ratio bisa naik. Karena kalau tax ratio tidak berhasil dinaikkan, maka pemerintah tidak mempunyai cukup dana untuk memperbaiki logistik. Sanggupkah pemerintah sampai saat ini untuk menaikkan tax ratio? Karena ini seringkali menjadi satu bahan untuk bahasanya meng-kick off pemerintah misalnya dengan kondisi dan kinerja pemerintah yang dianggap tidak bisa menaikkan tax ratio di Indonesia. Ya, kalau kita lihat beberapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir ini, tax ratio kita itu mengalami perbaikan. Kita tahu meningkatkan tax ratio ini bukan suatu hal yang mudah, apalagi terjadi pada saat harga komoditi itu sedang mengalami penurunan. Tapi toh tahun 2018 pemerintah berhasil menaikkan tax ratio menjadi 11,6%. Ini satu achievement. Bayangkan kalau suatu saat harga komoditi itu sudah mulai stabil, meningkatkan tax ratio akan menjadi lebih mudah lagi. Kalau saya melihat trajektorinya akan meningkat secara konsisten, melihat dari apa yang dilakukan pemerintah melalui cara-cara yang sustainable dan sistematis, struktural, kemudian achievement dalam beberapa tahun terakhir membuktikan itu. Oke, itu jawaban dari pemerintah. Tapi kalau dari pelaku usaha sendiri seperti apa melihatnya? Bahwa memang PR-nya pemerintah mengakui ada masalah tax ratio di sini harus ditingkatkan. Tapi seberapa besar itu bisa ditingkatkan? Kemudian seiring dengan beberapa vitamin berupa insentif ini, bisakah ini menjamin bahwa iklim investasi kita bisa tetap naik dengan adanya vitamin-vitamin ini? Ya, sebetulnya kadang pengusaha itu simple ya. Kita bicara kalau mungkin dari pengusaha yang belum patuh itu. Tadinya dia melihat kalau tarif pajaknya 25%, artinya profit saya 1/4 harus saya serahkan kepada pemerintah gitu ya. Nah, dengan tarif turun mungkin dia juga berpikir, tentu dibarengi dengan upaya ekstensifikasi pemerintah gitu ya. Tarif turun dia juga berpikir, oh ya saya mungkin sudah saatnya lah saya juga harus berkontribusi terhadap perekonomian negara. Kalau penurunannya ya katakanlah mungkin 17 bagus gitu ya. Kalau 18 ke 20 itu juga sudah cukup lumayan. Oke, menurut pelaku usaha sendiri berapa jumlah yang ideal untuk tarif PPh badan saat ini? Ya kalau mau head to head dengan financial center negara tetangga paling dekat Singapura 17 gitu. 17% itu yang 17% itu yang cukup paling baik dan ideal paling menurut pelaku usaha. Menotok gitu. Itu paling mujarab gitu ya. Tapi tentu kan kita juga menyadari penurunan tarif itu tidak bisa sekonyong-konyong. Tadi Pak Wijayanto sudah menyebutkan tentang tax ratio. Bicara tentang tarif PPh badan pasti erat kaitannya dengan tax ratio. Nah, kalau bagaimana cara meningkatkan tax ratio? Tax ratio ini bisa ditingkatkan dengan ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah salah satunya menjaring yang tadinya mungkin belum mau bayar pajak. Nah, kalau belum mau bayar pajak sekarang dengan tarif ini saya turunkan loh. Tarif saya turunkan, orang menjadi melihatnya lebih menarik. Dengan demikian basis pajaknya meningkat. Basis pajaknya meningkat, sektor-sektor yang tadinya belum tersentuh sekarang tersentuh. Jumlah pembayar pajak meningkat, yang punya NPWP tambah, tentu setoran pajak meningkat, otomatis tax ratio juga pasti naik. Oke, jadi ini adalah untuk meningkatkan basis pajaknya dulu, kemudian nanti baru bisa membenahi segalanya. Oke, tadi saya sempat menanyakan hal yang sama sebenarnya sama Pak Wijayanto soal apakah kita bisa disandingkan dengan Singapura. Tadi Pak Sidi bilang bahwa ya seharusnya 17% lah yang ideal begitu. Tapi kalau kita lihat kondisi demografi kita itu sangat berbeda dengan Singapura. Bisakah kita melihat dari sisi lain begitu? Patutkah kita disandingkan dengan Singapura sampai saat ini? Ya, kita melihatnya begini. Artinya kan mungkin dari kalangan pengusaha kan selalu tidak pernah
put all your eggs in one basket gitu, diversify. Tadinya mungkin sebelum sebelum tax amnesty yang rezim pajaknya agak tertutup gitu kan, pengusaha kan juga ada juga yang mendirikan usaha di luar negeri. Kenapa? Karena tarif pajak di sana lebih murah. Nah sekarang daripada kita memikir undang orang luar negeri datang, lebih baik kita mengetuk dulu yang orang dalam negeri ya untuk kembali ke Indonesia. Tapi kan memang kita kan tidak bisa memaksa gitu. Tapi tentunya dengan menyediakan insentif-insentif ini, penurunan itu menjadi menarik gitu. Jadi what's for gitu, untuk apalagi saya punya misalnya perusahaan di Singapura, saya membayar sama-sama 17%, no point. Gitu. Tidak cukupkah dengan vitamin lain yang diberikan oleh pemerintah sampai saat ini, misalnya tax holiday, gitu, tax allowance, tidak cukupkah itu bisa menarik investasi dari luar? Iya, bukannya tidak cukup, tapi tax holiday, tax allowance itu kan terbatas ya. Investasi baru dan di sektor-sektor pionir gitu. Tidak melulu harus sektor pionir gitu. Sektor yang existing adalah juga membutuhkan itu. Gitu. Oke, nah ini yang harus dijawab sebenarnya oleh pemerintah. Tadi ada ganjalan sebenarnya bilang itu kan sektor-sektor baru saja begitu. Nah ini bagaimana pemerintah melihat hal ini? Jadi kembali ya, kita tetap harus melihat bahwa soliditas fiskal, sustainability fiskal itu sesuatu yang sangat penting dan harus dijaga. Menurunkan PPh badan itu sesuatu yang sangat wajar gitu ya. Tapi dengan catatan ketika pemerintah kita sudah mempunyai luxury untuk itu. Ketika tax ratio itu sudah pada level di mana pemerintah mempunyai confident. Kalau tax ratio itu tiba-tiba harus turun sedikit karena PPh badan dipangkas, itu fiskal tetap solid. Nah, dalam konteks ini akan sangat berisiko ketika pemerintah memangkas PPh, sementara tax ratio belum berhasil ditingkatkan. Saya yakin sekali pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan selalu mempertimbangkan aspek pajak ini sebagai upaya untuk ekstensifikasi, sebagai upaya untuk menarik investasi. Tapi itu tentunya dilakukan dengan cara-cara yang lebih hati-hati, begitu. Bayangkan saja ketika pemerintah kita saat ini sedang membutuhkan uang begitu banyak untuk membangun infrastruktur gitu ya. Sementara ada pemangkasan PPh badan yang akan berdampak pada kemampuan pemerintah untuk menekan ongkos logistik, tentunya pengusaha sendiri nanti yang akan terdampak. Jadi jadi seperti kalau saya melihatnya di sini ada seperti buah si malakama juga yang harus dijaga oleh pemerintah. Kalau dari sisi lain penerimaan pajak kita juga ada problem, akhirnya nanti berkaitan dengan PDB kita begitu. Jadi PR kita untuk memperbaiki iklim investasi supaya pengusaha itu mau berinvestasi di Indonesia itu banyak sekali. Tadi kita sudah diskusikan di depan, dan pemerintah memikirkan upaya-upaya yang paling kecil risikonya. Memangkas pajak ini upaya yang sangat efektif, tetapi risikonya sangat besar. Resikonya sangat besar begitu ya. Terkait dengan sustainability fiskal kita. Kalau sudah dipotong kan tidak mungkin seketika pemerintah kemudian menaikkan lagi, gitu ya. Jadi ini adalah hal yang betul-betul harus dipertimbangkan masa-masa. Tapi bagaimana tanggapan Pak Wijayanto tadi terkait apa yang disampaikan oleh Pak Sidi bahwa ini sebenarnya bisa meningkatkan basis pajak kita? Tidakkah itu bisa berdampak positif akhirnya nanti? Ada begitu banyak hal yang harus dilakukan pemerintah dan sekarang sedang dijalankan untuk meningkatkan basis pajak itu. Misalnya regulasi yang lebih sederhana, kemudian proses pemungutan yang lebih sederhana, kemudian penerapan sistem IT yang sekarang sedang dalam proses. Ketika itu semua sudah diinstal, kantor pajak kita mempunyai sistem IT yang canggih gitu ya, sehingga dengan sangat mudah mendeteksi siapa-siapa yang tidak membayar pajak dengan proper. Nah, disitulah saatnya kita berbicara, menurut saya, bagaimana menentukan tarif PPh yang ideal, yang pas gitu ya. Saat ini menurut saya fokusnya tetap adalah bagaimana meningkatkan tax ratio itu. Tetap fokusnya bagaimana supaya tax ratio bisa naik begitu. Nah, tapi kalau dari pelaku usaha yang ada di lapangan, selama ini kita sering mendengar bahwa kondisinya ada masalah dari sisi regulasi, kepastian hukum yang ternyata juga bisa membuat misalnya investor tidak tertarik untuk menginvestasikan dananya di Indonesia. Benarkah hal itu, Pak? Selain permasalahan insentif-insentif seperti PPh badan dan juga insentif lain.
Ya tentu itu memang pajak tidak satu-satunya faktor penentu. Ada faktor lainnya misalnya seperti ketersediaan tenaga kerja, ya, kepastian hukum, kondisi perekonomian dan politik yang stabil. Nah itu adalah infrastruktur yang cukup baik. Itu adalah faktor-faktor yang memang diperlukan juga. Tapi somehow we have to start. Dan how we start, mungkin ini adalah yang mudah adalah salah satunya adalah meningkatkan tax ratio dengan ekstensifikasi, tapi juga mungkin juga bisa didorong dengan dipancing dengan bagaimana supaya kompetitif dengan negara tetangga, tax rate-nya bisa diturunkan. Nah, itu dia. Bagaimana supaya pengusaha itu dipancing, kemudian PMA kita bisa naik lagi. Karena ini turun loh, Pak. Ya. Kita lihat ya, 20% penurunannya Juli-September 2018 jika kita kaitkan atau kita bandingkan 2017, 111,7 triliun. Ya. Data tadi menunjukkan bahwa investasi dalam negeri masih meningkat, gitu ya. Itu suatu yang positif. Tetapi investasi luar negeri, FDI, itu mengalami penurunan yang tidak signifikan sebenarnya. Dan kalau kita lihat situasi global akhir-akhir ini, memang FDI kemana-mana itu sedang menurun. Karena memang uncertainty terkait dengan currency, uncertainty terkait dengan trade war, dan lain sebagainya. Sehingga investor itu mencoba menahan diri, wait and see. Ini terjadi di Jadi PMA dunia. Ini turun karena permasalahan ekonomi global yang saat ini sangat tidak menentu, bukan karena kondisi iklim investasi kita yang kurang terjaga. Jadi ini terjadi hampir di seluruh dunia. Ketika ekonomi global sedang tidak pasti, maka investor itu akan cenderung memegang aset-aset yang liquid. Baik. Jadi investasi dalam bentuk FDI itu merupakan pilihan yang akan dilaksanakan dengan sangat hati-hati. Banyak investor yang melakukan wait and see. Data menunjukkan bahwa FDI ke berbagai negara juga mengalami penurunan. Baik. Tidak hanya ke Indonesia. Baik, tidak hanya di Indonesia, tapi ini juga karena faktor ekonomi global yang cukup tidak sustainable di dunia, begitu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi terkait dengan seberapa besar ini sudah dikaji dan apa saja regulasi yang memang harus difikirkan, gitu. Karena saya pernah mendengar juga Ibu Sri Mulyani bilang ini tidak hanya sekedar PMK saja, tapi banyak sekali runutannya, begitu. Nanti kita akan lanjutkan dalam Hot Ekonomi sesaat lagi, pemirsa.